Halo, apa kabar sahabat Real? Kalian semoga selalu baik-baik dan sehat-sehat, kemudian penuh dengan rasa syukur, ketenangan, dan kedamaian. Nah, di video kali ini aku akan melanjutkan kisah bagaimana pengalaman saya di dalam membantu klien-klien saya mengatasi masalah-masalahnya. Ada para remaja yang mengalami masalah turunnya motivasi belajar. Kemudian ada juga anak-anak usia 8 tahun yang mengalami kesulitan di dalam pengendalian penggunaan gadgetnya atau games online atau internet. Kemudian juga ada remaja-remaja yang ingin merasa lebih percaya diri atau lebih mampu untuk berinteraksi dengan teman-temannya, memulai menyapa, dan lain-lain. Kemudian ada juga klien-klien saya yang butuh dibantu tentang kecemasan dan ketakutannya yang dia rasakan sehari-hari sehingga membuat mereka tidak produktif dan kemudian merasa gagal gitu ya, merasa tidak termotivasi di dalam hidupnya, bahkan tidak tahu tujuan hidupnya akan kemana. Ada juga klien-klien saya yang mengalami kecemasan terhadap kematian, terhadap penyakit, kemudian juga terhadap membangun hubungan baru, atau juga ada klien-klien saya yang gagal move on ketika mereka putus dari pasangannya. Atau ada juga klien-klien saya yang ingin memperbaiki hubungan lebih baik lagi dengan pasangannya, dan mereka datang secara bersamaan bersama pasangannya. Ada juga klien-klien saya di usia-usia yang lebih jauh lagi, lebih dewasa, di mana mereka ingin memperbaiki hubungan dengan pasangannya, namun pasangannya sesungguhnya tidak merasakan bahwa ada masalah di dalam hubungan mereka. Dan masih banyak lagi. Nah, yang ingin saya jelaskan juga di video kali ini, bahwa sesungguhnya di dalam terapi ada dua cara, ada dua metode terapi. Ada terapi yang berfokus kepada simptomnya atau gejalanya, biasanya disebut symptomatic terapi. Dan ada juga metode terapi yang membantu klien untuk menemukan akar masalahnya, yaitu disebutnya causal terapi. Alasannya adalah ketika seseorang mengalami sebuah masalah, pasti ada satu pertama kali atau awal kejadian di mana pertama kali mereka mengalami masalah itu. Dan kita mengharapkan ketika kita menemukan akar masalahnya, awal kejadiannya, awal mulanya, awal penyebabnya, maka masalah-masalah tersebut tidak akan muncul lagi. Sama ilustrasinya seperti ketika kita ingin membersihkan taman kita dari ilalang. Ketika ilalang itu hanya ditebas atau hanya dipotong di atasnya tanpa dicabut akarnya, maka seperti biasa alang-alang itu akan tumbuh subur lagi. Dan tetapi kalau kita membasmi si alang-alang ini dari akarnya, kita cabut, maka diharapkan alang-alang itu tidak akan tumbuh lagi. Sehingga rumput-rumput yang kita harapkan tumbuh akan bertumbuh dengan lebih sehat lagi. Nah, biasanya di dalam terapi saya menggunakan banyak dengan causal terapi, walaupun saya juga ada beberapa kali menggunakan symptomatic terapi. Nah, keduanya sangat baik tergantung dari tipe-tipe masalah atau kasusnya. Nah, teman-teman, selain itu juga dibutuhkan kesabaran, komitmen, dan konsistensi buat para sahabat yang ingin mengalami perubahan-perubahan di dalam hidupnya, baik di dalam mengatasi masalahnya, kemudian juga mengalami perubahan-perubahan terhadap dirinya, atau untuk mendapatkan peningkatan kualitas terhadap dirinya. Jadi, selain niat yang sungguh-sungguh, ketika kalian sudah betul-betul bertekad, pasti ada hal-hal yang dikorbankan, baik tenaga, waktu, pikiran, perasaan, ya, bahkan juga materi. Nah, ketika kalian sudah melakukan itu, pasti kalian akan bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan-perubahan, baik secara self healingnya, secara mandiri kalian bisa lakukan juga, ataupun dibantu dengan para profesional terapis lainnya. Nah, selain itu juga dibutuhkan komitmen kehadiran, komitmen untuk melakukan PR-PR yang disarankan oleh para terapis
kita semua ya, para terapis sekalian. Nah, diharapkan dengan berjalannya waktu, kemudian juga dengan teknologi, dengan teknik hipnoterapi ini, diharapkan perubahan-perubahan terjadi dengan lebih baik. Nah, kenapa hipnoterapi itu begitu sangat efektif? Karena dia bekerja di pikiran bawah sadar. Saya seringkali menyampaikan ini di beberapa video saya. Karena memang di dalam pikiran bawah sadarlah di mana kita menemukan banyak sekali harta karun, atau saya sebutnya adalah resource ya, yang kita butuhkan untuk mengalami perubahan-perubahan. Sebagai contohnya yang simpel adalah ketika kalian merasa sedih, artinya kalian dulu pernah merasa tidak sedih ya. Nah, pada saat kalian merasa sedih, artinya kalian sedang dikendalikan oleh perasaan atau bagian diri kalian yang sedang sedih. Nah, si tidak sedih ini akhirnya dia mengalami deactivation, atau dia tersembunyi, atau kalian hidden, atau kalian repress. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengaktifasi si tidak sedih ini? Maka akan ada berbagai teknik yang bisa dilakukan untuk membantu mengaktifasi si tidak sedih ini. Si sedih yang sedang teraktivasi dengan sangat kuat, biasanya dia tujuannya sangat baik, karena semua emosi dan perasaan itu sesungguhnya baik adanya. Contoh ya, biasanya karena si sedih ini mungkin selama ini tidak mendapatkan perhatian dari kita. Dan si sedih ini merasa belum terpuaskan, belum terlegakan, karena dia sedih ada satu masalah. Nah, biasanya ketika kita sedang tidak sedih gitu ya, itu terhadap sebuah kejadian yang kita persepsikan itu membuat kita tidak sedih. Dan kemudian ketika kita menghadapi sebuah kejadian yang di dalam persepsi kita dikenali itu bukanlah yang membuat kita menjadi tidak sedih, akhirnya dipersepsikan terhadap pikiran kita menjadi sesuatu yang tidak nyaman, dan akhirnya memunculkan perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan persepsi kita untuk membuat kita tidak sedih. Artinya bisa jadi muncul adanya sedih, kecewa, penyesalan, rasa bersalah, dan lain-lainnya. Nah, kejadian-kejadian di dalam hidup kita sesungguhnya sesuai dengan apa yang kita persepsikan, sesuai dengan sudut pandang yang kita gunakan di dalam melihat kejadian-kejadian tersebut. Dan kitalah yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa terhadap kejadian itu, apakah itu bahagia, apakah itu pahit, apakah itu manis, apakah itu menjadi asin, asam, atau itu menjadi sebuah hal yang netral. Nah, oleh sebab itu, ketika kalian mampu menggali ke dalam pikiran bawah sadar kalian, kalian bisa mengubah sudut pandangnya, kalian bisa mengubah persepsi-persepsi kalian, sehingga masalah-masalah yang kalian hadapi bisa kalian handle, bisa kalian hadapi dengan sangat bijaksana dan luar biasa. Itu tadi beberapa contoh-contoh dari kisah saya bersama klien-klien saya di dalam ruang hipnoterapi saya. Iya, dari kisah anak-anak yang mengalami kesulitan ya terhadap pengendalian dirinya ketika bermain games online atau bermain internet, yang alhamdulillah akhirnya sekarang anak tersebut tidak mudah marah, tidak mudah kesal, bahkan dia dengan sangat ringan dan sangat mudah membuat dirinya itu bertanggung jawab terhadap waktu-waktu yang dia gunakan, seperti untuk belajar, untuk mengaji, untuk sholat, dan lain-lain. Dan juga remaja-remaja yang mengalami motivasi belajar, mereka akhirnya bisa semangat kembali untuk belajar karena mereka semakin paham tentang kenapa dirinya ini mengalami penurunan motivasi belajar. Dan kemudian mereka menemukan bagaimana cara untuk mereka terus termotivasi di dalam belajar dan menjalani hari-hari mereka. Iya, kalau misalnya ditanya apa sih yang dilakukan bersama ya, saya bersama klien saya di dalam ruang terapi. Pertama-tama pasti saya akan meng-cross check ya, apa sih yang menjadi keluhan mereka. Kemudian kami bersama-sama bekerja sama menetapkan tujuan apa sih yang akan dicapai di dalam sesi hipnoterapi ini. Luar biasa ya kerjasamanya, karena bahwa setiap hipnosis adalah self-hipnosis. Artinya setiap klien yang memang
ingin dibantu dengan metode hipnoterapi, mereka dengan secara sadar, rela, ikhlas untuk bisa mengizinkan dan meniatkan dirinya memasuki kondisi relaksasi yang sangat dalam dan sangat menyenangkan. Saya sebagai terapisnya hanya membantu mereka untuk memasuki pikiran bawah sadar mereka dan menggali segala resource-nya, menemukan apa yang menjadi akar masalah selama ini, dan kemudian dengan berbagai teknik yang kami kuasai sebagai hipnoterapis untuk membantu mereka bagaimana menyelesaikan akar masalah tersebut. Dan kemudian dengan segala resource yang mereka miliki, yang mereka temukan, mereka ingin menjadi apa, mereka ingin memiliki tujuan seperti apa, dan kami akan membantu mereka untuk bisa memasukkan segala program-program atau pola-pola baru yang mereka harapkan, yang mereka inginkan ke dalam pikiran bawah sadar mereka. Dan secara rela mereka mengikuti segala arahan dan bimbingan dari saya. Setelah selesai, mereka juga akan diingatkan untuk bisa membantu dirinya sendiri mengalami relaksasi seperti yang mereka alami pada saat sesi-sesi hipnoterapi di mana saya sebagai terapisnya membantu. Dan kemudian dengan sangat konsisten mereka bisa melakukan afirmasi-afirmasi, sugesti-sugesti demi tercapainya perubahan-perubahan yang mereka harapkan. Nah, jadi sesungguhnya simpel ya di bagaimana para hipnoterapis membantu klien-klien, karena sesungguhnya segala keberhasilan adalah hasil kerja usaha dari klien-klien itu sendiri. Kami sebagai hipnoterapis yang lebih mungkin gitu ya, memiliki kelebihan belajar menguasai teknik atau keterampilan di dalam teknik-teknik psikoterapi untuk membantu klien-klien mengatasi masalahnya. Kita hanya sekedar membantu dengan menggunakan segala resource yang ada pada diri klien itu sendiri. Karena sesungguhnya segala resource yang dibutuhkan sudah ada di dalam diri kita sendiri. Hanya kadangkala kita belum menemukan tombol untuk mengaktifasi segala resource yang kita butuhkan. Nah, dibantu dengan kami akan membantu mereka untuk menemukan tombol itu sehingga mereka bisa mengaktifasi segala hal yang mereka butuhkan demi kebaikan dan kemajuan hidupnya. Sesimpel itu, dan kalian sendirilah yang menentukan, yang memilih kapan kalian mau berubah, kapan kalian mau memulai untuk membantu diri sendiri lebih semangat, lebih bahagia, lebih sehat, lebih tercerahkan. Oke, semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan seksama di video ini. Yang ingin berdiskusi, memberikan komentar, saran, kritik, atau video apa lagi yang harus saya buat, boleh tulis di kolom komen. Terima kasih ya atas atensinya. Semoga bermanfaat dan berkah. Sampai jumpa.